12 hal yang perlu kamu tahu soal drama Kaisang Felicia Tisu. Drama asmara Kaisang Pangarep dan Felicia Tisu masih ramai dibicarakan hingga hari ini. Kata ghosting mungkin jadi yang paling banyak dicari selama beberapa hal terakhir. Berikut rumpi artis rangkum apa saja yang terjadi dalam cerita Kaisang dan Felicia Tisu buat kamu yang ketinggalan update-nya. Yang pertama, awalnya soal ghosting. Drama antara Kaisang dan Felicia Tisu serta keluarganya berawal dari tudingan ghosting. Tudingan itu datang dari Melia Lau, ibunda Felicia Tisu, yang dituliskan lewat Instagram. Di sana Melia Lau bercerita bagaimana kedekatan Kaisang dengan keluarga Felicia di Singapura. Dia juga bilang bahwa selama Kaisang di Singapura, dirinya menjaga Kaisang di sana. Unggahan tersebut lalu ramai di media sosial. Yang kedua, Kaisang pernah janji menikahi Felicia. Kaisang disebut ghosting bukan tanpa sebab. Rupanya, Kaisang pernah berjanji akan menikahi Felicia Tisu. Dalam unggahan yang sama, Melia Lau menyebut bahwa Kaisang berjanji akan naik pelaminan dengan Felicia pada Desember 2020. Sekedar mengingatkan, janji pertama di tahun 2017 ke rumah Eyang yang dia panggil Amah in Chinese di depan meja sembahyang papa saya saat itu. Janjinya akan menjaga anak saya. Dan 4 tahun di Singapura, dia tidak punya siapa-siapa. Sendirian, saya yang menjaga kamu. Begitu selesai kuliah, balik ke Indonesia dan ada pandemik 1 tahun. Janjimu akan menikah dengan anak saya di bulan Desember 2020. Saya ada buktinya semua ya. Anak saya menunggu dengan hati setianya di bulan Januari di tanggal 13 2021. Katanya dirinya kok kayak aneh dan dia menghilang. Kami hanya bingung ada apa. Hari ini keanehan itu terjawab oleh postingan @lambeh_tura. Mau pesan aja Ma Lambeh, emang guna-guna lebih kuat dari pandemik ya, tulis Melia dalam Instagram miliknya. Yang ketiga, netizen ramai cari arti ghosting. Ghosting apa sih? Sejak ramai-ramai Kaisang dan Felicia, semua orang membahas soal ghosting. Arti ghosting adalah saat seseorang yang kamu dekati atau pacari mengakhiri hubungan dengan memutuskan semua komunikasi tanpa penjelasan apapun. Pelaku ghosting akan pergi setelah komunikasi intens atau beberapa kali pergi kencan atau ketika kamu sedang dalam komitmen hubungan. Perlu diingat, ghosting juga bisa terjadi di hubungan pertemanan, platonik, dan itu tidak kalah menyakitkannya. Yang keempat, masa lalu Kaisang di Singapura dibahas lagi. Melia Lau mengumbar semua masa lalu Kaisang saat masih tinggal dan kuliah di Singapura. Disebut olehnya bahwa ada sosok Felicia Lau dalam perjalanan hidup Kaisang hingga lulus. Anakku membawanya sampai lulus kuliah, hidup dalam kesederhanaan, naik MRT, naik bus biasa saja. Merintis usaha bersama di awal tahun 2017, dibimbing oleh kakaknya bagaimana menjadi wira swasta yang berhasil mulai dari nol. Anakku sudah berjanji bahwa dia akan membawa ijazah balik ke Indonesia. Janji itu diucapkan di depan ibu dan bapak Jokowi karena permintaan dari ibunya kepada Felicia anakku, dan Felicia telah membuktikannya tanpa pamrih, beber Melia. Yang kelima, kakak Felicia Tisu ikut bicara. Dalam sebuah video YouTube, Daryl, kakak Felicia, menyebut adiknya adalah sosok yang setia dan penuh komitmen. Di sisi lain, dia juga menyebut Felicia sangat percaya pada Kaisang. Sekali lagi, Daryl membawa-bawa soal ghosting. Sebagai wanita yang setia dan komitmen pada pria yang ia percaya, Felicia telah ditinggalkan tanpa kejelasan. Selain bukti nyata bahwa ia diselingkuhi secara emosional maupun spiritual, lelaki yang saya percayakan adik saya ini telah berkali-kali meminta restu orang tua maupun kakek nenek saya, dan baru-baru ini melamar adik perempuan saya pada Desember 2020 lalu, katanya. Yang keenam, kemunculan Nadia Arifta. Di tengah drama ghosting Kaisang ke Felicia Tisu, muncul nama Nadia Arifta. Nadia diketahui pegawai di perusahaan adik Gibran Rakabuming tersebut. Kabarnya Nadia kini berpacaran dengan Kaisang.
Inilah salah satu hal yang disebut Daryl sebagai aksi Kaisang menyelingkuhi Felicia secara emosional dan spiritual. Yang ketujuh, klarifikasi Kaisang. Setelah ramai diperbincangkan, Kaisang bikin video klarifikasi berdurasi 56 detik. Dia menjawab singkat soal hal yang ramai beredar. Itu kan masalah pribadi toh. Masalah pribadi ngapain diumbar-umbar? Gak etis. Aku sebenarnya sudah ngomong untuk mengakhiri hubungan itu di pertengahan bulan Januari. Dan di waktu itu juga, aku juga dimaki-maki. Tapi ya wes lah, aku diam aja, ujar Kaisang seperti dikutip Detikcom di video tersebut. Yang kedelapan, ada lagi soal vitamin N. Cuitan Kaisang di laman Twitternya @kaisangp mendapatkan banyak komentar dari netizen yang coba menebak apa maksud dari vitamin N. Netizen beranggapan yang dimaksud dengan N yang ia posting adalah Nadia Arifta yang disebut-sebut sebagai kekasih baru dari Kaisang. Yang kesembilan, drama berlanjut. Kini muncul pria mengaku paman Nadia Arifta. Seorang pria muncul dan mengaku sebagai paman Nadia Arifta, diwakili oleh pengacara Firdaus Ayuobo. Dia ikut berkomentar soal drama Kaisang dan Felicia. Dibilang oleh ibunda Felicia Tisu diminta kembalikan kunci mobil, isu pelakor pengkhianat dan lain-lain. Saya sebagai cucu kandung Sultan Bima berstatement, kalau ada keluarga besar saya yang dihina oleh orang, saya cucu dari Sultan Ismail Muhammad Shah, makanya saya ditunjuk oleh keluarga Nadia untuk bicara, kata Firdaus Ayuobo kepada Detikcom. Keluarga Nadia keberatan banget, makanya saya karena Nadia ini bukan pelakor, bukan karyawan yang punya majikan. Nadia ini punya jenjang status sosial dalam perusahaan. Artinya, punya jenjang karir yang bagus, seperti jenjang pendidikan yang dia dapat di universitasnya. Tegas Firdaus yang juga mengaku masih sanak saudara dengan Nadia. Yang ke-10, ternyata pamanku bukan pamanku. Tak lama setelah pria yang mengaku paman Nadia Arifta muncul, keluarga Nadia lewat sebuah rilis resmi menjelaskan hal lain. Salah satunya soal seorang yang mengaku menjadi paman Nadia tersebut ternyata bukan paman yang sebenarnya. Kami tidak pernah menyatakan mengenai lamaran Nadia Arifta dan sebagainya, termasuk perihal seseorang yang mengaku-ngaku sebagai paman Nadia adalah tidak benar. Orang tersebut adalah bukan paman dari Nadia, kata Asfaroni Hendra Nazwin dari keluarga Nadia. Yang ke-11, ibunda Felicia dituduh pansos. Melia Lau mendapatkan banyak cibiran. Dia disebut pansos dan memanfaatkan keadaan terhadap kasus ini. Cibiran itu pun datang dari banyak netizen yang terlibat dalam Instagram milik Melia. Semula banyak netizen yang mengaku tersentuh dengan apa yang dilakukan Melia, tapi belakangan sikap Melia justru dianggap berlebihan.